Kita hidup di zaman ketidakpastian, dengan perkembangan zaman yang begitu cepat gitu. Teknologi makin canggih dan maju, dengan serbuan pemikiran-pemikiran yang ada di sosial media, entah itu membuat kita makin baik atau makin buruk. Kita dituntut untuk lebih cepat dewasa memahami keadaan di sekitar kita. Dewasa bukan lagi tentang umur, tapi tentang seberapa cepat kita memahami keadaan. Generasi kita, Gen Z, apakah betul di generasi kita adalah generasi yang makin sulit, bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Dengan kesenjangan sosial yang makin melebar antara yang kaya dan yang miskin, dulu yang biasa kita dengar kelas menengah, bagaimana dengan itu sekarang? Dan pada akhirnya semua itu terlewati. Tapi ada satu bahan baku yang dari kita semua punya gitu, yang tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, yaitu apa? Mindset kita, pola pikir kita dalam menjalani hidup. Salah satu penulis mengatakan, jangan sampai satu hari di hidup kita itu tidak merasakan kebahagiaan walaupun sederhana. Karena kita hidup untuk hari ini gitu. Dan fokus ke apa yang kita punya hari ini. Bayangin aja, kita besok mati nih katakan. Dan hari ini kita terus bersedih. Apa artinya hidup bagi kita? Itu mengapa orang yang sering mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Allah bilang gitu kan. Dia bakal memaksimalkan hari sekarang dengan semua capability dia sebagai manusia gitu. Dia nggak bakal malu melakukan apapun untuk hari ini karena dia tahu bakal mati gitu. Dan omongan orang nggak membantu dia di alam yang berbeda nanti. Dia nggak bakal gengsi karena dia tahu dia bakal mati. Dan dia hanya fokus membahagiakan dan mencari makna hidup dia di dunia. Teman-teman tahu nggak? Orang-orang biasanya memikirkan 60.000 pikiran di benaknya. Tapi teman-teman tahu, 95% pikiran itu adalah pikiran yang sama mereka pikirkan sehari sebelumnya. Ini adalah kekejaman dari pikiran yang memiskinkan kita gitu. Orang-orang yang memikirkan hal-hal yang sama setiap hari, yang kebanyakan pikiran itu negatif gitu, terperangkap dalam kebiasaan mental yang buruk. Alih-alih kamu berfokus pada semua hal baik dalam hidupmu dan memikirkan cara untuk membuat segalanya lebih baik. Percaya nggak? Kamu adalah tawanan dari masa lalu. Sebagian kamu khawatir tentang hubungan yang gagal atau masalah finansial. Sebagian lain meresahkan masa kecil kamu yang kurang sempurna gitu. Dan sebagian yang lain juga memikirkan hal-hal yang lebih sepele. Misalnya, bagaimana cara seorang pegawai toko memperlakukan kita. Atau seorang rekan kerja kamu yang bernada dengki gitu. Kamu nggak tahu bahwa kamu yang menjalankan pikiranmu dengan cara seperti itu. Dan membiarkan kekhawatiran merampas kekuatan hidupmu. Kamu memblokir potensi besar pikiran untuk mengaktifkan keajaiban dan mengirimkan ke dalam hidup semua yang kamu inginkan secara emosional, fisik, dan bahkan spiritual gitu. Teman-teman harus sadar, orang-orang seperti ini nggak pernah menyadari bahwa manajemen pikiran adalah intisari dari manajemen kehidupan. Cara berpikirmu bersumber dari kebiasaanmu. Itu mengapa aku ingin ngebahas apa yang kita punya di dalam diri kita saat ini. Dan ini bisa semua orang melakukannya gitu, tanpa pandang status sosial kita sebagai manusia. Dan kamu tahu nggak? Sebagian besar dari kita mempunyai, kalau aku menyebutnya adalah bahan baku, yang kita tuh memiliki bahan baku yang sama sejak kita lahir di dunia. Dan yang membedakan orang-orang yang meraih lebih dari yang lain atau mereka yang lebih bahagia daripada orang lain adalah cara mereka menggunakan dan memurnikan bahan baku ini gitu. Ketika kamu nih mendedikasikan dirimu untuk mengubah mindsetmu atau dunia dalam dirimu, hidupmu bakal berubah dengan cepat. Dari yang mungkin awalnya biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Dan kamu tahu, ada satu hal yang bisa kita kuasai penuh dalam diri kita. Yaitu apa? Pikiran kita. Kita mungkin gak bisa mengendalikan cuaca, atau lalu lintas, atau suasana hati semua orang di sekitar kita gak bisa. Tapi kita pastinya bisa mengendalikan sikap terhadap peristiwa-peristiwa ini. Kita semua mampu menentukan apa yang akan kita pikirkan di waktu tertentu. Dan kemampuan inilah yang menjadikan kita seorang manusia, being a human gitu. Gak ada namanya realitas objektif atau dalam tanda kutip dunia nyata. Gak ada hal yang mutlak. Wajah musuh terbesarmu bisa jadi adalah wajah kawan terbaikmu. Sebuah peristiwa
yang mungkin tampaknya adalah merupakan tragedi bagi satu orang, mungkin itu akan mengungkapkan benih-benih dari peluang tak terbatas bagi orang lain gitu. Dan nggak ada hal yang membedakan antara orang-orang yang ceria dan optimis dengan orang-orang yang hidupnya ngeluh aja, menderita aja, menyalahkan pemerintah aja. Itu adalah bagaimana caranya dia menafsirkan dan memproses hidupnya sebagai manusia. Oke, di sini aku mau ngasih satu analogi dengan sebuah kisah. Ada seorang guru sekolah bernama Malika Chan. Dia suka sekali mengajar dan memperlakukan murid-muridnya seperti anak-anaknya sendiri, mengembangkan potensi mereka dengan kebaikan, dan dia memiliki moto hidup gitu. Aku bisa memilikimu lebih penting daripada IQ-mu. Berarti dia emang menyukai anak-anak tanpa memandang seberapa tinggi atau rendahnya IQ seseorang. Dia dikenal di seluruh komunitasnya atau di seluruh orang tua murid sebagai orang yang suka memberi tanpa pamrih dan melayani siapapun yang membutuhkan. Sayangnya, sekolah tercintanya yang telah berdiri itu dalam satu malam terbakar api. Dan dalam satu malam semua orang dalam komunitas itu merasakan kehilangan besar ini. Namun, seiring berjalannya waktu, para orang tua murid mereka berubah menjadi sikap apatis dan mereka menerima kenyataan bahwa anak-anak mereka nggak akan bisa bersekolah lagi. Dan datanglah seorang guru bernama Malika Chan ini. Dia berbeda. Dia adalah seorang yang optimis dan tidak seperti semua orang di sekitarnya. Dia melihat peluang dalam situasi yang terjadi. Dia memberitahu semua orang tua bahwa setiap kesulitan memberikan manfaat yang sama jika mereka mencarinya gitu. Dan peristiwa ini adalah berkah tersembunyi sebenarnya. Sekolah yang terbakar habis adalah bangunan lama dan tua sekali gitu. Atapnya bocor dan lantainya udah melengkung akibat tekanan ribuan kaki-kaki kecil yang berlari gitu kan. Dan inilah peluang yang sebenarnya mereka nanti-nantikan gitu, untuk bergandengan tangan sebagai sebuah komunitas atau orang tua murid dan guru dan membangun sebuah sekolah yang lebih baik lagi. Sekolah yang akan melayani lebih banyak anak-anak di tahun mendatang. Seperti itulah dengan dukungan sosok seorang guru 64 tahun Malika Chan yang sangat energik ini, mereka menyusun sumber daya kolektif mereka dan mengumpulkan cukup dana untuk membangun sebuah sekolah baru yang bagus. Sekolah yang berdiri sebagai contoh kekuatan visi di tengah kesulitan. Dari sini, aku mengambil pelajaran, seperti kata pepatah, yaitu melihat cangkir sebagai setengah penuh lebih baik daripada setengah kosong. Maksudnya, apapun yang kamu alami dalam hidupmu, kamu sendiri yang punya kemampuan untuk memilih reaksi terhadap itu gitu. Juga kamu membentuk kebiasaan untuk mencari hal positif di setiap keadaan. Hidupmu akan beralih ke dimensi tertingginya, dan uniknya, itu semua berasal dari caramu menggunakan bahan baku yang Allah berikan ke kita semua gitu. Yaitu apa? Pikiran kita semua. Kesuksesan dalam hidup, baik itu materi atau spiritual, dimulai dari gumpalan seberat 6 kg yang terletak di pundakmu, atau lebih tepatnya dimulai dari pikiran-pikiran yang kamu masukkan ke otakmu, ke benakmu setiap detik, setiap menit dari setiap hari. Jadi, dari kamu bangun tidur hingga tidur lagi tuh, kamu tuh harus jaga itu gitu. Mulai dari tontonan, bacaan, lingkungan, dunia luarmu mencerminkan kondisi dunia dalammu atau mindset pikiranmu, dan dengan mengendalikan pikiran-pikiran yang kamu pikirkan dan caramu bereaksilah terhadap peristiwa-peristiwa hidupmu, barulah kamu bisa mulai mengendalikan takdirmu sebagai seorang manusia. Dan kamu harus sadar, nggak ada yang namanya kesalahan dalam hidup. Yang ada hanyalah pelajaran bagi kita semua. Nggak ada yang namanya pengalaman negatif. Yang ada hanya peluang untuk bertumbuh, belajar, dan melangkah maju menyusuri jalan penguasaan diri kita. Dan kalau kita bayangkan, untuk mengatasi rasa sakit, kamu tuh harus mengalaminya terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, bagaimana kamu bisa benar-benar tahu kegembiraan berada di puncak gunung kalau kamu nggak pernah mengunjungi lembah paling rendah gitu kan. Dan aku sarankan, coba berhenti menilai berbagai peristiwa sebagai hal positif atau negatif semua. Layaknya kita sebagai manusia, belajar darinya gitu. Setiap peristiwa memberikan pelajaran bagi kita. Dan pelajaran-pelajaran kecil ini memacu pertumbuhanmu lahir dan batin, dan tanpa mereka kamu akan mandek gitu. Dan pikirkan aja semua hal ini dalam hidupmu sendiri. Kebanyakan orang ya, kalau kita pikirkan, orang-orang tuh bertumbuh paling sering karena pengalaman-pengalaman mereka yang sangat menantang.
Lalu, jika kamu menemukan hasil yang tidak kamu harapkan dan merasa agak kecewa, kamu harus ingat bahwa hukum alam selalu memastikan bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain bakal terbuka. Artinya, kesempatan itu bakal datang kepada orang yang sering mencoba dan orang yang nggak pernah berhenti untuk mencoba gitu. Poinnya adalah, bagaimana kita sebagai manusia harus berpikir. Dan anehnya kita sebagai Gen Z, sebagai anak muda, itu malas banget berpikir. Mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga video ini memberikan insight baru bagi teman-teman semua. Aku harap teman-teman bisa komen pengen video yang seperti apa. Sampai jumpa di video berikutnya.